Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sejarah Minangkabau, asal-usul Minangkabau, dan juga kearifan lokal yang ada di Minangkabau. Nah, untuk itu silakan simak video ini. Minangkabau berasal dari kata Minang yang artinya menang dan Kabau yang artinya kerbau. Hal ini dapat ditemukan di dalam sejarah di dalam Tambo. Bermula dari kerajaan Pagaruyuang yang dipimpin oleh Raja Adityawarman yang konon katanya akan diserang oleh kerajaan Majapahit. Untuk mencegah terjadinya perperangan itu, maka penasihat raja pun mengusulkan kepada raja untuk mengadakan pertandingan adu kerbau. Jika kerajaan Pagaruyuang menang, maka kerajaan Majapahit diminta kembali ke Pulau Jawa. Sedangkan apabila kerajaan Pagaruyuang kalah, maka Pangeran Adityawarman akan menyerahkan kerajaan Pagaruyuang kepada kerajaan Majapahit. Singkat cerita, pertandingan adu kerbau ini dimenangkan oleh kerajaan Pagaruyuang. Kemenangan ini pun membuat masyarakat berinisiatif untuk menggunakan nama Minangkabau, yang berasal dari kata Manangkabau atau kerbau yang menang. Untuk mengenang kemenangannya, masyarakat Minangkabau pun berinisiatif membuat sebuah rumah atau rumah gadang yang disebut dengan rangkiang, di mana atap rumah ini dibuat berbentuk seperti tanduk kerbau. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asal-usul masyarakat Minangkabau. Nenek moyang masyarakat Minangkabau menurut Tambo itu berasal dari Iskandar Zulkarnain. Kisah di dalam Tambo ini juga terdapat dalam hikayat Salatus Salatin. Dalam hikayat tersebut, masyarakat Minangkabau dikatakan pernah mengutus wakilnya untuk meminta Sang Sapurba, seorang keturunan Iskandar Zulkarnain, untuk menjadi raja mereka. Kisah ini diragukan kebenarannya oleh banyak ahli karena terdapat kontradiksi. Meski adanya ketiadaan sejarah masyarakat Minangkabau yang tidak pasti, masyarakat Minangkabau pun percaya bahwa asal-usul nenek moyang mereka itu berasal dari puncak Gunung Merapi yang berada di Sumatera Barat. Namun tidak sedikit juga para ahli sejarah yang mengatakan bahwa nenek moyang masyarakat Minangkabau berasal dari Bukit Barisan di daerah Salingkar, Gunung Merapi. Selanjutnya saya akan membahas tentang kearifan lokal masyarakat Minangkabau. Suku Minangkabau memiliki keragaman budaya dan tradisi dari nenek moyang mereka yang hingga saat ini masih terjaga. Berbagai kegiatan yang berbasis kearifan lokal masih banyak ditemui di daerah Sumatera Barat. Pertama itu ada Mandi Balimau. Mandi Balimau ini merupakan tradisi masyarakat Minangkabau yang dilaksanakan pada hari-hari besar. Biasanya masyarakat Minangkabau melakukan ritual ini di tepian sungai menggunakan jeruk nipis. Selanjutnya adalah rendang. Siapa sih yang tidak tahu rendang pada zaman sekarang ini? Rendang merupakan kearifan lokal, makanan khas daerah Minangkabau yang biasanya dimasak pada saat hari-hari besar juga. Tapi pada zaman sekarang masih banyak. Kearifan lokal selanjutnya adalah rendang. Rendang merupakan makanan khas Minangkabau yang biasanya dihidangkan untuk tamu-tamu pada hari-hari tertentu, yaitu misalnya pada hari lebaran atau acara besar seperti pernikahan. Selanjutnya ada rumah gadang. Rumah gadang merupakan rumah adat Minangkabau di mana rumah ini memiliki gonjong atau disebut juga dengan rumah bagonjong atau rumah baanjuang karena atapnya yang runcing seperti tanduk kerbau. Interior rumah gadang dibentuk seperti segi empat, di mana ada bagian depan dan bagian belakangnya, di mana bagian interiornya dihiasi dengan ukiran-ukiran khas Minangkabau yang memperindah bentuk rumah itu. Ukiran ini terdapat beragam motif, di antaranya ada motif itik pulang petang, motif jala, dan juga motif si kumbang manit, dan masih banyak lagi motif-motif lainnya. Selanjutnya pakaian adat kearifan lokal masyarakat Minangkabau. Yang pertama yaitu pakaian bundokanduang atau disebut juga sebagai pakaian limpape rumah dan gadang. Baju bundokanduang biasanya dipakai untuk pengantin wanita masyarakat Minangkabau. Keunikan dari pakaian ini yaitu terdapat pada bagian
kepalanya yang dibuat seperti tanduk kerbau. Selanjutnya, baju batabua. Baju batabua disebut juga sebagai baju bertabur, yang merupakan baju kurung yang dihiasi dengan pernak-pernik benang emas. Pernak-pernik benang emas ini melambangkan sebagai kekayaan alam daerah Minangkabau atau Sumatera Barat yang memiliki kekayaan yang berlimpah. Selanjutnya ada selempang, yang merupakan selendang dari kain songket yang diletakkan di pundak wanita. Selempang ini menyimbolkan bahwa wanita harus memiliki kewaspadaan di setiap kondisi. Selanjutnya, saya akan menyebutkan macam-macam tarian adat kearifan lokal masyarakat Minangkabau. Yang pertama, ada tari Pasambahan, di mana biasanya merupakan tarian yang dilakukan untuk pembukaan suatu acara-acara besar. Selain dari tari Pasambahan, juga ada tari Piriang, tari Indang, tari Lilin, dan juga tari Randai yang merupakan tarian adat kearifan lokal masyarakat Minangkabau. Baiklah, hanya itulah presentasi yang dapat saya berikan kepada teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat teman-teman mengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.